Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa mahasiswa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali ya kita di mata kuliah Sustainable Business Model. Yaitu kita kali ini sudah memasuki pertemuan ke-13. Adapun topik pembahasan kita kali ini yaitu menindaklanjuti dari kemarin yang sudah kita bahas terkait dengan model dari bisnis berkelanjutan itu sendiri, maka sekarang kita mengerucut pada bisnis wirausaha lingkungan ya teman-teman, yang nanti akan kita lanjutkan juga pada model bisnis agar menciptakan nilai berganda dan juga cakupan bisnis yang lainnya. Oke, pada konsep dari bisnis wirausaha lingkungan ini tentunya mungkin sedikit berbeda dengan bisnis yang lainnya ya teman-teman. Kalau kita sudah membahas tentang bisnis berkelanjutan, pasti kan ada triple bottom line yang sudah kita bahas, itu menjadi spesifikasinya adalah terkait dengan lingkungan gitu. Nah, lantas apa yang membedakan dari bisnis berkelanjutan dan juga dari konsep bisnis yang berwirausaha lingkungan? Nah, apa? Ya, pertama kita ketahui terlebih dahulu pentingnya mengapa perlu berwirausaha lingkungan ataupun meng-create suatu bisnis yang diambil dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita gitu. Nah, wirausaha lingkungan ini membantu mengurangi jejak karbon ya dan menciptakan lapangan kerja baru dan menerapkan prinsip berkelanjutan. Kita dapat mengatasi masalah sosial dan ekonomi secara bersamaan. Jadi biasanya kalau kita pernah melihat ini ya produk-produk yang daur ulang ataupun dari craft ya. Biasanya kalau craft itu kan lebih identiknya bahan-bahan yang daur ulang ataupun ramah lingkungan gitu ya, yang diambil dari alam yang ada di sekitar kita, entah itu dari bahan-bahan yang sudah pernah dikonsumsi gitu ya. Nah, jadi itu merupakan salah satu bentuk dari bisnis sirkular ya, dari bisnis yang memang menggunakan konsep agar barang yang kita konsumsi itu bisa diolah kembali, jangan sampai itu hanya meninggalkan bekas ataupun meninggalkan sampah atau limbah saja. Nah, ini jadi penting sekali teman-teman untuk kita ketahui bersama bahwasanya pelaku usaha dalam bisnis lingkungan ini mereka sangat menekankan bagaimana dari konsep bisnis sirkular itu sendiri. Nah, jika kita lihat pada gambar di sini ya, dari bisnis yang berkonsep lingkungan ini, yang spesifikasinya itu tadi yang saya jelaskan banyak dari daur ulang ya, daur ulang, entah itu kertas kah, ataukah mungkin keras di sini juga menggunakan bahan-bahan alam yang jarang sekali para masyarakat ataupun manusia itu mengetahuinya, ternyata bisa gitu dikonsumsi, ternyata bisa gitu untuk menjadi nilai bisnis gitu kan. Nah, ini jadi penting sekali kita mengetahui di antara ataupun yang ada di sekitar kita lah gitu, bahwasanya ada sumber daya alam yang belum terolah dengan baik, maka bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, itulah konsep dari bisnis yang menekankan pada ini ya, bisnis ramah lingkungan ini, terutama ini untuk nantinya jangka panjang gitu. Nah, bagaimana strategi dalam pengembangan bisnis ini? Nah, strategi yang efektif untuk bisnis berkelanjutan ini yang perlu kita tekankan yaitu terkait inovasi, kolaborasi, dan juga pendidikan. Nah, jadi penting sekali yang sebelumnya sudah kita bahas juga dalam penetapan sasaran kan, yang menjadi suatu identitas dari bisnis berkelanjutan itu kan adanya inovasi dan juga adaptasi. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis berwirausaha di ranah lingkungan ini, yaitu perlu inovasi, kolaborasi, dan juga pendidikan, di mana ini dapat membantu dan menciptakan produk yang ramah lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi selain bisa menciptakan nilai ya, adanya value added ataupun nilai tambah dari produk yang kita hasilkan, selain itu juga memberikan knowledge atau pendidikan baru juga gitu bagi masyarakat, bahwasanya
ini loh, barang kita ataupun produk yang kita hasilkan ini ramah lingkungan. Ternyata kita perlu gitu untuk mengkonsumsi produk ini. Ternyata kita sekarang sudah harus mulai aware gitu, peduli gitu, bahwasanya tidak semua produk yang kita beli itu harus ibaratnya adalah yang sesuai dengan yang ada ataupun yang menjadi lifestyle kita. Tidak. Tetapi bisa kita tekankan bahwasanya kita bisa menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan dan juga itu bernilai baik. Nah, dari model bisnis sirkular di sini yang kami tekankan kembali, yaitu bahwasanya model bisnis sirkular ini berfokus pada pengurangan limbah ya dan penggunaan kembali sumber daya. Jadi bagaimana caranya agar konsumen ataupun masyarakat kita sebagai manusia ini mengkonsumsi suatu produk gitu ya sampai sehabis-habisnya gitu. Nah, jadi sebisa mungkin apa yang sudah kita gunakan itu digunakan kembali ataupun bisa diolah kembali, ataupun bagaimana agar limbah itu bisa bermanfaat gitu. Jadi jangan sampai menyisakan suatu produk tanpa ada manfaatnya. Nah, itulah konsep dari bisnis sirkular ini yang mengacu bahwa saya ini menjadi poin penting juga dalam pelaksanaan bisnis berkelanjutan. Nah, ini teman-teman. Nah, ini menciptakan nilai tambah ya dan mengurangi pengaruh negatif terhadap lingkungan. Jadi ini menjadi ilmu baru juga bagi kita gitu ya, bahwasanya bisnis berkelanjutan atau sustainable business atau green business itu tidak hanya sekadar menjadi pengetahuan atau knowledge baru bagi kita, tapi sebisa mungkin kita, kalaupun teman-teman mungkin belum menjadi pelaku bisnis ya atau pelaku usaha, bisa kita menjadi konsumen yang baik juga. Contohnya yaitu dengan apa? Setelah kita mengetahui ilmu ini, berarti kita harus bisa menerapkannya. Dengan apa? Membeli produknya berarti yang ramah lingkungan. Kita harus aware juga gitu kan terhadap limbahnya juga. Bagaimana kalau misalkan limbah ini biar bisa bernilai gitu. Jadi tidak hanya sekedar wah membeli, saya memiliki uang untuk membeli, ada dana gitu untuk membeli, kemudian hanya sekedar memanfaatkan nilai dari produk itu saja, tetapi tidak tahu nanti pengolahannya bagaimana ataupun hasil dari sampah kita, limbah kita itu untuk apa. Sebisa mungkin ya kita harus aware gitu sebagai kita sebagai orang-orang yang sudah paham gitu terhadap sustainable business ini. Jadi contoh dari bisnis sirkular yang menjadi yang paling general ya, yaitu contohnya adalah zero waste. Di sini bisnis itu dengan konsep zero waste ini berusaha meminimalkan limbah. Contohnya ya, kalau misalkan kita atau teman-teman yang sering ke kafe ya, pasti nggak bisa dipungkiri gitu. Biasanya kalau sekarang kafe itu sudah menjadi tempat kedua untuk belajar. Biasanya kalau misalkan cari wifi lah ataupun untuk mengerjakan tugas gitu kan, teman-teman pasti sering juga gitu ke kafe, atau sekedar hanya untuk ngobrol gitu dengan temannya, pasti sering ya namanya ke kafe gitu. Nah, contohnya dari kafe ini ya, kafe menggunakan bahan baku lokal dan mengolah sisa makanan menjadi kompos. Nah, ini merupakan support yang baik gitu. Jadi dari pelaku bisnis di mana mereka menggunakan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Sebisa mungkin jangan sampai kita hanya sekedar menggunakan bahan yang murah gitu ya. Ya pasti kan sering maunya seperti itu ya, namanya pelaku usaha. Pengennya mengeluarkan modal sedikit tapi untungnya banyak. Nah, tetapi di sisi lain juga kita harus bisa menekankan bahwasanya konsumen itu juga harus menerima manfaat yang baik. Selain itu juga mereka harus bisa mendapatkan nilai yang lebih juga tadi, tidak hanya sekedar untuk mengkonsumsi semata. Nah, itu. Nah, jadi kafe ini menggunakan bahan baku lokal, kemudian sisa makanannya biasanya kan sering banyak ya ditemukan, atau mungkin rumah makan lah gitu. Selain kafe juga ada rumah makan juga, ataupun pelaku bisnis yang lainnya dari food and beverage di sini. Entah itu penjual makanan ataupun minuman, biasanya ada sisa gitu ya. Dari sisa itu ya, kalau misalkan tidak bisa mendaur ulang ataupun paling mudah itu kan menjadikan kompos ya.
jadikan kompos, nanti bisa dimanfaatkan kalau misalkan kafe itu ada tanaman ataupun yang biasanya menjadi hiasan gitu ya, tanaman hidupnya kan bisa dimanfaatkan juga untuk tanaman yang mereka jadikan hiasannya gitu kan, ataupun yang ada di sekitaran kafe itu. Selain itu juga bisa juga dijual kalau misalkan menghasilkan yang banyak dari kompos itu. Nah, kalau misalkan tidak bisa, bagaimana? Lantas mereka tidak ada waktu ataupun tidak ada SDM untuk mengolah menjadi kompos. Nah, maka bisa disalurkan kepada orang-orang ataupun suatu organisasi yang khusus mengelola sampah-sampah dari suatu perusahaan ataupun industri gitu ya. Jadi sekarang sudah banyak sekali juga pihak ketiga yang bekerja sama dengan pelaku bisnis, terutama di food and beverage di sini, kemudian nanti dimanfaatkan dari sampahnya itu agar bisa menghasilkan produk yang lebih bermanfaat, tidak hanya sekadar dibuang ke sampah ya, kemudian tidak bernilai dan lain sebagainya. Itu teman-teman, jadi model bisnis sirkular ini dianggap bermanfaat juga dan baik bila diimplementasikan dengan ataupun sesuai gitu. Nah, selanjutnya bagaimana inovasi dari produk ramah lingkungan ini? Apakah mereka hanya sekedar, dari pelaku bisnis ini hanya sekedar ada kertas kemudian diolah menjadi craft hanya bisa dibentuk misalkan menjadi tempat tisu kah ataupun tempat pensil, apakah hanya sekedar itu? Ternyata ada inovasi ataupun bisa kita tingkatkan dengan yang akan menghasilkan nilai value added yang lebih lagi gitu. Jadi perlu yang namanya inovasi. Jangan sampai mindset para konsumen ataupun masyarakat itu hanya sekedar ini dari kertas kita bisa gitu beli, hanya sekadar untuk beli tempat tisu kah ataukah mungkin biasanya jadi tas gitu ya. Nah, gimana agar nilainya ataupun bentuk dari inovasinya apa? Misalkan tasnya agar bisa untuk jangka panjang. Biasanya kalau misalkan hasil dari kertas ataupun daur ulang itu kan untuk lama pakainya itu kan mungkin tidak bisa awet ya ibaratnya gitu ya. Maka inovasinya bagaimana? Ya berikan bahan pengawet. Kan ini bukan untuk dimakan gitu ya, jadi boleh gitu berikan bahan pengawet, ataukah mungkin bisa ditambahin dengan bahan yang lainnya ataupun dikolaborasikan dengan bambu kah atau mungkin bahan yang lainnya yang bisa agar barang ataupun produk yang kita hasilkan ini lebih bermanfaat lagi untuk jangka panjang tentunya. Jadi inovasi dalam produk seperti kemasan, biodegradable, dan barang daur ulang sangat penting. Ini membantu menarik konsumen yang peduli akan lingkungan. Bahkan mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, ada juga sampai tisu itu hasil dari pengolahan limbah juga. Jadi bisa menghasilkan tisu. Nah, apakah tisu itu baik hasil dari daur ulang? Nah, maka tergantung bagaimana kita menilainya, melihatnya. Mungkin tisu bisa digunakan untuk hanya sekedar membersihkan yang ada di sekitar kita, bukan untuk makan ya, bukan untuk muka gitu, face, ataukah yang berkaitan dengan saluran pencernaan gitu ya. Jadi bisa misalkan tisu seperti tisu toilet itu kan nggak boleh gitu ya untuk tisu makan. Tisu yang roll atau yang gulung itu kan kebanyakan hasil dari daur ulang gitu. Nah, memang dikhususkan untuk toilet karena hanya untuk membersihkan hal-hal yang kotor yang ada di sekitar toilet. Jadi nggak boleh tisu roll itu untuk tisu muka ataukah untuk memegang makanan, itu kan nggak boleh gitu. Jadi kita harus tahu juga itu manfaatnya dari produk tersebut. Nah, kemudian contohnya apa? Contoh dari salah satunya inovasi tersebut dari energi terbarukan. Bagaimana agar sumber energi itu kita bisa menghemat sumber energi, terutama ya di sisi lain dari limbah-limbah itu bisa kita manfaatkan menjadi produk yang sangat bernilai. Jadi bisnis yang berfokus pada energi terbarukan ini seperti solar atau angin dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menciptakan lapangan kerja baru. Jadi
selain kita bisa meng-create suatu nilai yang lebih, ya adanya value add di dalam produk kita, di sisi lain juga kita bisa menciptakan juga lapangan kerja baru dari bisnis usaha, terutama di wirausaha lingkungan ini, gitu teman-teman. Seperti biogas ya, biasanya itu kan diambil, biogas itu kan hasil dari limbah biasanya, limbah apapun dari produk konsumsi kita, kemudian bisa menghasilkan biogas, itu juga termasuk dari inovasi bisnis wirausaha lingkungan ini, gitu ya teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya lantas tadi yang sudah kita bahas adanya perlu inovasi, kemudian kolaborasi dan juga pendidikan. Nah, lantas yang berkaitan dengan kolaborasi, bagaimana perlu yang namanya kemitraan strategis. Tidak bisa kita berjalan sendiri, bergerak sendiri sebagai pelaku bisnis, butuh yang namanya support sistem dari pihak ketiga. Siapakah itu pihak ketiga? Yang orang-orang yang memang bisa memberikan manfaat juga gitu jadi pada bisnis kita gitu. Jadi membangun kemitraan dengan organisasi lingkungan dan komunitas lokal ini dapat memperkuat bisnis berkelanjutan, teman-teman. Nah, kerjasama ini memungkinkan pertukaran pengetahuan dan sumber daya. Jadi adanya supplier. Misalnya kita bekerja sama dengan supplier untuk bahan-bahan baku kita bisa memilih gitu ya bahan-bahannya memang yang sesuai, yang ramah lingkungan gitu. Selain itu, misalkan tadi dari limbahnya, kita juga bisa bekerja sama dengan orang ketiga, yaitu pihak ketiga terkait dengan mungkin supplier untuk daur ulang sampah atau limbah, nah dan lain sebagainya. Jadi kemitraan ini pun juga diperlukan, termasuk dari kolaborasi, di mana pelaku usaha tidak bisa bergerak sendiri ya, pasti butuh yang namanya pihak-pihak yang saling berkaitan. Kemudian bagaimana lantas kita bisa mengukur efektivitas dari dampak lingkungan yang kita hasil dari produk kita gitu. Nah, mengukur dampak lingkungan dari bisnis ini sangat penting ya teman-teman. Jadi tidak hanya sekadar kita melaksanakan suatu usaha, membuat suatu produk gitu ya, melakukan satu produk gitu. Nah, ini juga dapat dilakukan melalui audit lingkungan ya dan pelaporan yang transparan untuk meningkatkan akuntabilitas. Dari pemerintah ada regulasi tersendiri terkait dengan pelaksanaan bisnis yang berkelanjutan, konsepnya itu bagaimana, dan peraturan tersebut memang sudah menjadi peraturan wajib ya bagi pelaku bisnis atau usaha sebisa mungkin agar bisa menerapkan bisnis yang berkelanjutan atau bisnis yang ramah lingkungan. Itu sudah menjadi regulasi dari pemerintah. Nah, yang sudah kita bahas juga bahwasanya lantas bagaimana kita bisa mengukur apakah bisnis kita itu termasuk bisnis yang berkelanjutan. Bagaimana keberlanjutannya? Nah, itu ada pengukurannya tersendiri. Jadi ada pelaporan terkhusus terutama bagi perusahaan yang sudah IPO ya, yang sudah yang sahamnya sudah dilaporkan di Bursa Efek, terutama perusahaan-perusahaan besar, itu kan harus melaporkan kegiatan tahunan ataupun laporan keuangan juga. Jadi bisa dinilai juga bagaimana keberlanjutan bisnis tersebut, apakah memang sesuai dengan apa yang sudah dilaporkan di awal, bahwasanya mengklaim ya bisnis saya ini bisnis berkelanjutan, bisnis saya ini green business gitu ya, bisnis yang ramah lingkungan. Dalam jangka 1 tahun dari pelaporannya ini, apakah memang masih menerapkan bisnis yang sesuai gitu dari regulasi yang ada. Nah, jadi ada pelaporan tersendiri agar lebih transparan kepada masyarakat. Nah, jangan sampai ada praktek greenwashing ya teman-teman ya, yang hanya sekadar melaporkan saja bahwasanya bisnis ini berkelanjutan, tetapi itu merupakan tipuan ataupun kejahatan gitu ya kepada para masyarakat. Ternyata mereka tidak melakukan bisnis yang ramah lingkungan. Nah, itu termasuk praktek greenwashing yang memang harus dihindari bagi pelaku usaha bisnis lingkungan. Nah, selain itu juga pasti bisa meningkatkan akuntabilitas. Semakin pelaporan itu semakin baik ya dalam bisnis berkelanjutan, maka nanti investor ataupun selain itu para masyarakat juga akan meningkatkan trust mereka, kepercayaan semakin meningkat, sehingga
ya perusahaan pun juga akan semakin mendapatkan benefit yang lebih, profit yang lebih dari peningkatan akuntabilitas tadi. Oke, selanjutnya tantangan dalam berwirausaha lingkungan. Pastinya dalam setiap peluang ada tantangan tersendiri, ya, yang menjadi tantangan mungkin dalam bisnis berkelanjutan. Bagaimana agar kita bisa melanjutkan bisnis untuk jangka panjang, itu kan dari segi pendanaan pertama. Yang kedua dari segi knowledge, ya, apakah para SDM, stakeholder yang ada itu betul-betul paham terkait dengan bisnis lingkungan. Nah, nih, jadi tantangan seperti biaya awal yang tinggi dan kurangnya kesadaran konsumen dapat menghambat pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Jadi tetap dari stakeholder internal ataupun eksternal itu memiliki peran masing-masing, ya. Jadi itu berperan penting juga gitu untuk keberlanjutan bisnis, ya. Jadi yang berperan tidak hanya dari stakeholder internal, pensupport penuh itu tidak dari internal saja. Sama saja para pelaku usaha, dari ownernya, misalkan mungkin manajernya, komisarisnya, ataukah mungkin karyawannya, mereka benar-benar memahami bagaimana praktek bisnis berkelanjutan, bisa meng-create suatu produk yang ramah lingkungan, tetapi para masyarakatnya tidak diberikan edukasi terkait produk tersebut, ya, tidak ada yang namanya marketing trust di situ. Jadi biar para masyarakat itu percaya terhadap pemasaran mereka, ya sama saja berarti produk itu tidak akan bisa memberikan manfaat gitu bagi masyarakat. Nah, itulah teman-teman. Nah, sehingga perlu ini menjadi tantangan tersendiri. Maka di awal juga karena tidak hanya menekankan profit, ya teman-teman, dari people dan juga planet itu juga ditekankan. Jadi dari awal juga butuh yang namanya dana yang lebih gitu. Nah, namun dari inovasi ini menjadi poin plus yang bisa untuk mensupport dari tantangan yang ada itu tadi. Jadi butuh yang namanya inovasi untuk membantu mengatasi ataupun bisa menjadi solusi lah dari beberapa kendala yang ada ataupun hambatan dalam pelaksanaan bisnis ini. Nah, lantas bagaimana kebijakan pemerintah, teman-teman? Nah, kebijakan pemerintah dari pemerintah yang sudah mengeluarkan regulasi tentang pelaksanaan bisnis berkelanjutan, ini ya kebijakan pemerintah yang mendukung bisnis berkelanjutan, ini juga penting, ya, di mana insentif dan regulasi dapat mendorong lebih banyak wirausahawan untuk berinovasi dalam bidang ini. Nah, selain menekankan ataupun adanya government support, ya, dukungan dari pemerintah terhadap pelaksanaan bisnis berkelanjutan, entah itu dalam bentuk regulasi, kemudian dalam insentif pajak, gitu ya, kemudian kemudahan dalam legalitas, nah, dan lain sebagainya, itu termasuk dukungan dari pemerintah. Nah, kebijakan ini semakin regulasi dari pemerintah itu mempermudah dalam pelaksanaan bisnis lingkungan, ya, yang ramah lingkungan ini, maka para pelaku usaha pun akan semakin meningkat dalam yang bergerak gitu, ya, di bidang bisnis wirausaha lingkungan ini. Tapi kalau dari pemerintah saja mempersulit misalkan untuk regulasinya, bagaimana pajaknya semakin meningkatnya, itu nanti para pelaku bisnis yang akan memulai pun semakin enggan gitu. Tetapi, ya, yang menjadi berita baiknya bahwasanya memang dari pemerintah sangat mensupport, dan bahkan sekarang pihak ketiga yang pemberi dana, misalkan dari bank, ya, bank sekarang ada beberapa bank yang memang harus, yang menjadi syarat utama bagi pelaku bisnis untuk mengajukan dana ataupun pembiayaan ataupun kredit, itu harus bergerak dalam bergerak dalam bisnis yang ramah lingkungan. Jadi ada yang namanya green banking. Nah, green banking itu mereka ada produk-produk yang mengharuskan bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan pembiayaan memang selektif, ya, harus ada syarat-syarat tertentu dan benar-benar mendapatkan legalitas dari pemerintah. Selain itu ada laporan yang transparan tadi terkait dengan akuntabilitas keberlanjutan bisnisnya. Nah, ini jadi mendorong para pelaku usaha ataupun pelaku bisnis, ya, untuk yang kesulitan untuk pendanaan ataupun mendapatkan pihak
dana kucuran dana gitu ya, maka bisa disupport dari pihak perbankan dengan syarat memang mereka betul-betul melaksanakan bisnis yang ramah lingkungan begitu. Ya, jadi ini termasuk support system dari government support tadi. Ya, itu ya teman-teman tentang apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi banyak sekali mungkin yang ada di sekitaran kita ataupun mungkin teman-teman yang sudah mengkonsumsi gitu ya, menjadi konsumen terhadap produk yang berwawasan lingkungan ataupun ramah lingkungan. Nah, secara tidak langsung itu maka bisa kita teruskan, bisa kita lanjutkan, dan juga setelah kita memahami ini, diharapkan teman-teman juga nanti bisa mempraktekkan ataupun mengimplementasikan selain sebagai ranah dari konsumen, sebisa mungkin nanti jika suatu saat teman-teman ataupun saat ini bagi teman-teman yang sudah menjalankan bisnis ya, maka bisa kita improve ya, bisa kita tingkatkan lagi gitu ke ranah bisnis yang berkelanjutan. Itu bukan suatu hal yang mudah dan juga bukan menjadi hal yang sulit juga selama kita bisa memahami dengan baik. Nah, ini regulasi dari pemerintah sudah jelas, yang sudah kita bahas sebelumnya, ada peraturan dari pemerintah tentang pelaksanaan bisnis berkelanjutan. Nah, jadi biasanya kalau yang ada di sekitaran kita ada barang-barang yang kurang yang belum dimanfaatkan dengan baik, maka kita bisa nih, apa ya yang harus kita create nih untuk produknya, bisa kita manfaatkan untuk bisnis. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan. Nah, contohnya kalau teman-teman pernah tahu yang tentang sustaination ya, sustaination itu mereka suatu usaha yang bergerak dalam bisnis tadi yang ramah lingkungan itu. Misalkan sekarang untuk ini ya, sikat gigi, terutama peralatan-peralatan rumah tangga ya, itu banyak sekali sikat gigi, kemudian untuk spons cuci piring, ataukah mungkin ada juga sabun ya teman-teman, sabun. Jadi itu yang melekat pada kehidupan kita sehari-hari, sabun ataukah apa yang lain tuh, ada juga sejenis packaging itu ya untuk kemasan ataupun untuk tas, ataukah ada juga yang tempat makan, tempat minum. Nah, itu mereka menggunakan dari limbah hasil konsumsi kita gitu, mereka menggunakan bahan-bahan daur ulang yang ternyata bisa memberikan nilai yang lebih, juga bisa dijual lagi gitu ya. Jadi secara tidak langsung dari bisnis sirkular itu memberikan dampak yang lebih baik gitu. Selain itu bisa mengurangi limbah, maka bisa memberikan nilai dari profit tadi yang mungkin kadang-kadang kalau teman-teman ataupun mindset yang pernah tahu ya, teman-teman pernah membeli gitu ya produk ramah lingkungan itu, ibaratnya adalah harganya kenapa bisa lebih tinggi gitu ya, biasanya lebih mahal gitu dibandingkan dengan harga yang dari produk yang sudah ada di pasaran, tetapi mungkin mereka tidak menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan gitu ya, karena kembali lagi gitu kan, biasanya bahannya ataupun cara pengolahannya, nah ini biasanya cara pengolahannya itu biasa lebih sulit ya, karena menggunakan hasil dari limbah, ataupun selain itu juga bahan-bahannya kan minim ya teman-teman. Nah, dalam artian itu bukan yang bisa kita temukan banyak. Biasanya kalau misalkan bahan kimiawi kan bisa ya dibuat ataupun bisa diolah gitu. Tapi kalau misalkan yang alami kan memang kita betul-betul menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitaran kita. Nah, itu teman-teman mungkin bisa dicek juga, bisa menjadi pemahaman baru, ilmu baru juga, bahwa sekarang sudah banyak para perusahaan yang khusus yaitu bergerak di bidang wirausaha lingkungan, ataupun yang khusus mereka menerapkan dari reuse ya, jadi tidak hanya sekedar dibuang tapi bisa digunakan kembali. Nah, ini teman-teman mungkin ini ya yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini terkait dengan penerapan bisnis berkelanjutan dari para pelaku wirausaha lingkungan yang berkaitan erat bagaimana yang ada di sekitar kita.
di lingkungan kita manfaatkan dengan baik agar bisa memberikan nilai yang lebih gitu teman-teman. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat ya bagi teman-teman dan untuk kita semuanya. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.